Ya, surat apa Bu? Al-Hadid 23. Ya. Kemudian musibah yang ditimpakan adalah agar orang yang luput dari bencana takut kepada kekuasaan Allah. Takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah. Ya. Jadi bencana apapun yang ditimpakan sejatinya ya, di samping untuk menguji kesabaran ya, juga untuk membuat hambanya itu takut, Bu. Ya. Jadi gempa bumi yang terjadi di Cianjur, yang terjadi di Palu, di Sigi, dan di mana saja, itu hanya contoh kecil, Bu. Contoh kecil, ya. Karena azab itu ada dua macam, Bu. Ada al-azabul adana, ya. Ya. Ada azab yang rendah, Bu, yang kecil, Bu. Ya. Ada juga al-azabul akbar, azab yang sangat besar. Allah timpakan azab yang kecil, ya. Itu supaya manusia bertaubat, kembali ke jalan Allah, meninggalkan maksiat. Itu maksudnya, Bu. Ya. Coba lihat, Bu. Surat Al-Isra ayat 59, Bu. Ya. Surat Al-Isra tuh. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, tanda-tanda kekuasaan Allah, melainkan untuk menakut-nakuti. Ya. Jadi semuanya terjadi karena kuasa Allah. Ya. Itu di Legetang, Bu, daerah Banjarnegara. Ada yang kampungnya di sana, Bu? Ada yang namanya Gunung Pangembun-ngembun ya, Bu ya? Kalau enggak, hah? Pak? Pangamun. Iya, Bu. Iya. Jadi malam hari, Bu. Ya. Itu satu dukuh yang namanya Legetang. Itu tempat orang melakukan praktek LGBT, Bu. Jadi pelaku LGBT yang di Qatar diusir. Majelis Ulama menolak datang ke Indonesia, Bu. Ya. Nabi Lut juga kaumnya LGBT juga ya, Bu ya. Cuman kalau Nabi Lut itu 2 kota, Bu. Nabi Lut 2 kota. Ya. Tapi kalau Legetan 1 dukuh. 1 dukuh ditimbun dengan setengah gunung, Bu. Setengah gunung ya, diterbangkan, diangkat oleh malaikat, ditimpukan kepada pelaku LGBT, Bu. Ya. Jadi pagi-pagi orang kaget. Ya. Ya. Kenapa tuh? Banyak ya? Iya. Malah ada anak SMP kalau nggak salah ya pelakunya tuh ya. Lagi itu. Ya. Iya. Tadi di TV juga ada ya, ya seperti itu ya. Ya. Jadi tidak jauh dari maksiat ya, ya. Jadi Allah itu menimpakan bencana itu bukan karena zalim. Tapi yang zalim siapa? Manusia. Yang zalim manusia. Dan Allah tidak lalai kepada orang yang berbuat zalim. Bukan Allah membiarkan, suatu saat oleh Allah akan diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Ibu tolong dicatat, Bu. Kalau Allah menimpakan bencana ya, kepada orang yang zalim, bukan hanya orang yang zalim yang kena bencana. Orang yang ada di tempat itu juga kena, Bu. Ya. Kena, Bu. Ya. Ya. Rasul menggambarkan, Bu. Ya. Ada orang yang tinggal ya, di atas kapal laut. Ya. Ada juga yang tinggal di bawah kapal laut. Orang yang di bawah kapal laut mau minum, kemudian kapalnya dibolongin. Nah kalau dibiarkan, yang tenggelam yang di bawah doang atau yang termasuk yang di atas? Nah seperti itu. Ya. Jadi kalau Allah murka, Allah marah, menimpakan bencana, bukan orang yang jahat saja yang kena. Orang yang soleh juga kena. Tapi nanti di alam mahsyar dibangkitkan sesuai dengan niatnya, Bu. Sesuai dengan amalnya, ya.
Kemudian yang selanjutnya, Bu. Nabi Nuh bertanya kepada malaikat yang bertamu ke rumahnya. Nabi Ibrahim ya, maaf. Bertamu kepada malaikat yang datang ke rumahnya. Fama khotbukum ayuhal mursalun. Ya, apakah urusan kamu yang penting wahai para utusan? Di samping untuk menyampaikan berita gembira kepada aku dan istriku bahwa aku bakal punya anak, gitu kan. Apa kata malaikat itu? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Aku diutus oleh Allah untuk mendatangi orang-orang yang berbuat dosa, Bu. Ya, jadi bencana itu terjadi karena di tempat itu ada orang yang berbuat dosa. Tapi orang yang tidak berbuat dosa kena nggak? Kena. Kalau di zaman Nabi masih dikasih bocoran. Keluar, bawa. Sekarang ada Nabi nggak? Iya. Ustaz dikasih tahu nggak? Habib, ulama, kiai, ajengan nggak bakal dikasih, Bu. Ya. Presidennya dikasih tahu nggak? Enggak. Ya. Kalau dulu nabinya dikasih tahu. Nanti pas subuh akan ada bencana. 2 kota yang akan ditimpa, akan kena. Kamu bawa umat kamu keluar di tempat itu. Dulu, sekarang mah nggak bisa. Ya. Kena semuanya sekarang itu ya. Ya. Makanya tidak boleh kita membiarkan kezaliman. Ya. Tidak boleh kita membiarkan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian, ya. Linursila alaihim hijaratan min tin. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan orang-orang yang berbuat dosa dari umat Nabi Lut ya, dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang sangat keras sekali tapi menyala, panas, membakar ya. Ya. Gitu. Musawwamah inda rabbika. Dikasih tanda itu di batu itu ya. Ya. Kalau ditimpakan di misalnya di Bandung, berarti di batu itu ada Asep, Eis, Ujang. Yang bukan Asep, bukan Eis, bukan Ujang nggak bakal kena itu. Iya, nggak bakal itu. Nggak tahu di sana namanya apa saja. Jadi di batu itu ada namanya. Yang tidak ada namanya ternyata ada semua itu penduduk itu. Karena yang tidak ada namanya sudah keluar di tempat itu. Ada satu, tapi itu orang Islam. Nggak kena batu itu. Dan rumahnya pun tidak ditenggelamkan. Ini Al-Quran, Bu. Al-Quran, Bu. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa cuman si Korun saja yang ditenggelamkan, Bu. Berikut rumah dan kekayaannya. Yang lain enggak, Bu. Kalau di zaman Nabi Lut semuanya ditenggelamkan, cuman satu rumah, Bu. Sekali lagi ini ayat. Apa ayat itu, Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di Sigi, Bu, ada satu rumah yang selamat, Bu. Ya, enggak tersentuh yang namanya gempa, Bu. Ya. Ya. Jadi tanah itu berjalan, Bu, melompat-lompat, Bu. Ya. Itu. Jadi ada orang yang diangkat ke atas, dimasukkan ke bawah, diangkat ke atas, dimasukkan ke bawah. Ya, ada orang yang menyaksikan orang oleh tanah itu diangkat ke atas, dimasukkan di atas, diangkat lagi. Itu gimana, Bu? Menyaksikan seperti itu. Ya. Walau alam ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, ada satu rumah, Bu. Jadi enggak tersentuh, Bu. Tapi yang terjadi ya, yang terjadi apa, Bu? Ini kekuasaan Allah, Bu. Dalam hitungan detik, jalan yang ada di depan rumahnya pindah ke belakang, Bu. Sedangkan sawah yang ada di belakang rumahnya pindah ke depan. Ya. Ini bukan dongeng. Ya. Asli, Bu. Asli. Dan itu ada videonya, Bu. Ada videonya. Ibu masih menyimpan nggak video tentang apa tsunami di mana? Di Palu, ya. Tapi menjelang maghrib mau ada pesta kesyirikan katanya, ya. Dan itu habis semuanya, Bu. Habis semuanya, Bu. Baca surat Ar-Rum, Bu, ayat 40-an, Bu. Bencana itu sebagian besar ditimpakan karena ya, orang yang ada di tempat itu ya umumnya melakukan kesyirikan, Bu. Ya.
Makanya di sini jelaskan, ya. Itu nanti baca Ibu suratnya, surat Ad-Dzariyat 31 sampai 37. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafunal adzabal alim. Ya. Peristiwa dibinasakannya umat Nabi Lut itu kami tinggalkan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azabnya yang sangat perih. Azabnya yang sangat perih. Jadi bukan hanya ya fisik yang disiksa, tapi juga hati yang disayat. Ya, Ibu tadi kan menyaksikan anak, adik kakak ya tertimpu keruntuhan, kemudian disusul dengan kepalanya apa? Ya, itu. Ya, itu perih nggak Bu? Ya, sakit itu ya, sakit luar biasa Bu. Ya, itu ayat namanya, tanda kekuasaan untuk orang yang takut kepada azab Allah SWT. Ya. Kemudian musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan iman kepada Allah agar hati bertabur hidayah. Ya. Jadi musibah apapun ya harus kita sikapi dengan iman. Karena iman itu tempat hidayah. Jangan sampai hati kosong dari hidayah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, ya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah pasti kasih petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya. Jadi Allah tahu enggak di Cianjur ada gempa, Bu? Tahu. Allah tahu siapa saja yang mati. Allah tahu nggak siapa saja yang terluka. Allah tahu nggak siapa saja yang selamat. Allah tahu yang sampai sekarang ini belum dapat bantuan. Ada nggak Bu? Tahu nggak? Masih ada nggak yang belum dapat bantuan? Ya, Allah tahu. Ya. Nah kemudian musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sebab penyebab musibah itu karena maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul. Maksiat kepada Allah karena melanggar Al-Quran. Maksiat kepada Rasul karena menyimpang dari sunnah. Bu. Menyimpang dari sunnah. Ya. Ya. Jadi di Tasik ada satu rumah yang selamat. Itu pun rumah Allah, musola. Karena di dalamnya ada kiai yang lagi qiyamul lail. Semua rumah ya dikubur oleh pasir, tapi musola ada di atas pasir itu. Kenapa? Lagi taat kepada Allah, lagi mengikuti sunnah Rasul, qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi sebenarnya sudah banyak contoh yang Allah perlihatkan kepada kita, ya. Tapi kadang-kala kita tidak menyadarinya, ya. Ya. Apa kata Allah? Wa atiullaha wa ati Rasul. Di samping kamu beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan mentauhidkan Allah serta tawakal kepadanya. Ya, tadi Bu, ya musibah itu karena banyak yang melakukan kesyirikan di tempat itu. Ya. Itu waktu di mana ya Bu ya? Di Thailand atau di mana Bu? Yang gempa itu? Itu sehari sebelumnya ratusan kebau dibantai Bu. Jadi bukan buat dimakan, hanya untuk dibunuh aja Bu. Oh, jadi bangkainya tuh ya setelah bukan disembelih Bu, dibunuh itu secara massal. Satu hari besoknya langsung gempa Bu. Karena kebo itu dibunuh untuk persembahan kepada ya, Tuhan mereka, bukan kepada Allah. Ya, iya, buat sesajen, kalau kita kan kurban untuk apa? Untuk Allah kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fasholli li rabbika wanha. Kalau mereka bukan ya untuk berhala Tuhan mereka. Satu hari Bu setelah pesta itu kemudian gempa luar biasa Bu. Saya lupa lagi daerah mana itu Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya dijelaskan Allahu la ilaha illa hu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia, dan kepada Allah lah orang yang beriman tawakal. Ibu lumpur lapindo dulu Bu. Ibu pernah dengar nggak Bu? Sampai sekarang masih ini Bu?
masih Bu. Itu sudah melibatkan berbagai macam dukun Bu. Ya. Bahkan ada kiai juga. Kiai melemparkan tasbih Bu. Tasbih Bu. Buat sholat dilemparkan Bu. Supaya berhenti itu lumpurnya Bu. Tapi tetap aja keluar. Ya, ada juga yang melemparkan kambing, sapi dan sebagainya Bu. Ya. Nggak bisa kalau Allah belum menghendaki, Allah belum mengizinkan. Ya. Kalau kata Allah berhenti Bu. Seperti banjir di zaman Nabi Nuh Bu. Banjir di zaman Nabi Nuh itu bumi diperintahkan untuk mengeluarkan semua air yang ada di dalamnya. Kemudian langit untuk menurunkan air yang ada dari atasnya. Banjir paling besar sepanjang sejarah. Sampai sekarang tidak ada banjir yang sehebat Nabi Nuh. Ya. Tapi ketika semua orang kafir dari umat Nabi Nuh itu sudah dibinasakan, Allah suruh lagi supaya bumi menelan air. Ya. Bumi itu menelan air Bu. Menelan air. Ya. Sampai kemudian surut. Langit disuruh berhenti agar tidak turun hujan. Berhenti Bu. Ya, berhenti. Ini Al-Quran Bu. Makanya kalau kita baca Al-Quran, paham Al-Quran, ngerti Al-Quran, insya Allah tenang ya Bu ya. Insya Allah tenang ya. Jadi tawakal jangan kepada tasbih Bu ya, jangan kepada dukun, jangan kepada kambing ya. Itu dulu jembatan cacing ya, cakung cacing Bu. Yang sebelum Babek itu ya, itu sering ambruk Bu. Ya, sampai kemudian banyak kepala kebo yang dipotong di sana Bu. Ya, untuk penunggu jembatan katanya Bu. Itu bukan karena kebo Bu. Ya, tadi sudah ada catatan jauh sebelumnya. Ya. Tapi ada kaitannya dengan keimanan dan keislaman serta kesolehan ya orang yang tinggal di tempat itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Bu, ada yang tanyakan sampai sini?